Seorang emak-emak bertingkah yang kurang wajar terhadap anaknya sendiri. Pokoknya bisa dibilang aneh karena dia mengajak anaknya untuk ya begitulah. Sampai pada akhirnya dia menyadari kalau apa yang dia lakukan ini sangatlah merugikan dirinya sendiri. Ya, film dengan judul Frontal Wet yang dirilis pada tahun 2011 yang lalu ini akan menceritakan kisahnya. Sebenarnya film ini tuh alurnya banyak karena ada 3 tokoh utama di dalamnya. Jadi akan aku persingkat supaya tidak bingung. Jadi tuh ada 3 orang pemuda, Adrian, Franz, dan Anastasia. Mereka ini masih dalam masa-masa mencari jati diri. Usia mereka mirip-mirip, namun yang paling muda adalah Adrian. Kala itu, Adrian baru merayakan ulang tahunnya, tapi gak dijelasin yang keberapa. Bersama mamah tercintanya, dia berharap hidupnya ke depan akan baik-baik aja. Ibunya sangat peduli dan menyayanginya. Mereka hanya berdua aja, entah ayahnya kemana. Di satu sisi, Franz yang baru kembali dari mendaki gunung langsung diputusin oleh kekasihnya. Ya, katanya Franz tidak bisa diandalkan. Kekasihnya lebih memilih orang lain yang lebih romantis, salah satunya yang bisa bikin puisi. Franz mengklaim dirinya bisa bikin puisi cinta, tapi ya ala kadarnya aja. Ya, pada akhirnya mereka putusan. Franz pergi ke bar menenangkan dirinya, dan di sana dia ketemu sama mamahnya Adrian. Ngobrol-ngobrol sampai malam dan terjadilah komunikasi yang baik di antara mereka. Disinilah perkenalan mereka dimulai. Franz yang bekerja menjadi seorang penyair, katanya sih, beberapa minggu yang lalu mengalami kecelakaan saat mendaki. Dia terjatuh dan mengenai rahangnya. Dokter muda ini menyarankan Franz untuk dioperasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Franz bergelut dengan kesehatannya. Sementara itu, Adrian kesusahan menjalani les musiknya. Mungkin dia tuh gak ada bakat di sana, tapi ibunya terus menyuruhnya supaya bisa menjadi musisi terkenal suatu hari nanti. Sebagai seorang penyair, Franz terkadang jalan-jalan, ya sekedar ingin mencari ide dan refreshing. Dan lucunya, terkadang dia juga pergi ke apartemen yang lagi dijual atau disewakan. Hanya untuk sekedar lihat-lihat dan ya nggak transaksi, cukup aneh memang. Jadi seolah-olah tuh dia orang kaya dan punya banyak duit, tapi nggak ada. Dia hanya berpura-pura melihat-lihat dan bertanya berapa harganya. Padahal si sales tuh udah seneng. Pas si sales lagi nerangkan, Franz tiba-tiba kabur dan mereka saling kejar-kejaran. Sungguh kocak. Sementara Adrian bersama ibunya di rumah singgah mereka. Niatnya mereka tuh mau liburan. Tapi di sini terjadi hal yang agak membagongkan. Jadi, mamanya Adrian ingin mengajak Adrian untuk ya begitulah. Tentu aja Adrian jadi bingung dan gak mau. Apa maksudnya mamahnya ini? Sepertinya mamanya ini punya kelainan atau mungkin udah lama gak gituan. Jadinya kepengen. Karena tidak mau nurut sama mamanya, akhirnya Adrian ditinggal mamanya pulang. Jadi mau gak mau, Adrian pulang jalan kaki, melewati hutan dan sungai. Sementara mamanya Adrian yang sudah sampai di rumah duluan, lantas menghubungi Franz untuk main ke rumah. Katanya dia bikin bakso. Sampai di sana, mereka melakukan permantapan yang membagongkan. Ya, pada akhirnya mamanya Adrian bisa ngerasain setelah bertahun-tahun vakum. Tapi sayang, sebelum sempat ronde ketiga, Adrian datang dan memergoki mereka. Mereka terlihat senyum-senyum aja, lalu bubar, seolah-olah gak terjadi apa-apa. Sementara di sisi lain, ada Anastasia yang lagi berusaha mencari uang dengan menjadi kupu-kupu malam dan siang. Ya, tahu aja lah maksudnya. Jalan cerita Anastasia ini sangatlah pendek. Jadi, gak banyak yang bisa diceritain darinya. Franz akhirnya menjalani operasi rahang dan hasilnya berhasil. Tapi dia butuh pemulihan dibantu oleh dokter muda itu. Beberapa minggu setelah itu, Franz kembali ketemuan sama mamahnya Adrian. Ya, pada akhirnya mereka gituan lagi. Tapi tidak se-ekstrem kemarin. Adrian dan Anastasia ini ternyata adalah berteman. Mereka jalan-jalan dan nongkrong di sebuah kafe.
saling membicarakan masa depan dan apa yang bakalan mereka kerjakan nantinya. Atau mungkin mereka bisa jadian, tapi seperti itu tidak mungkin. Friends dan mamahnya Adrian sudah cukup kenal, dan mereka udah cukup begituan. Jadi dia ngerasa bosan dan tidak ingin melakukan begituan lagi. Sementara mamanya Adrian masih terus ngajak. Alhasil, perdebatan terjadi di antara mereka. Siapa yang tahan kalau begitu terus? Adrian aja gak tahan, apalagi Friends. Sampai akhirnya, Friends memutuskan untuk berpisah dan menyudahi hubungan mereka. Cukup sampai di sini. Friends lalu melanjutkan rutinitasnya, mengunjungi apartemen ke apartemen yang lain. Ya, berpura-pura ingin membeli. Sampai suatu ketika, si sales menyadari kalau Friends ini hanyalah main-main aja. Jadi dia memintanya untuk pergi dari sana. Tapi Friends tidak mau. Ya, sungguh aktivitas yang aneh dari Friends. Dan akhirnya, film pun selesai. Itulah tadi alur cerita film Frontal Wet. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.